Hai teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang suatu topik yang dimana sebelum memaparkan topik tersebut ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Roganda Jeki Indasari. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga dan program studi Administrasi Bisnis. Nah, topik pemaparan kali ini sangat bermanfaat sekali loh buat kita semua, terutama bagi teman-teman dan adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, pasti dari antara teman-teman dan adik-adik sekalian, banyak nih yang pengen ngambil jurusan program studi administrasi bisnis. Tapi banyak juga yang ragu terhadap program studi administrasi bisnis karena banyaknya perbedaan persepsi, banyak nih yang berpersepsi seperti itu. Nah, secara garis besar aja ya, yang menjadi pelajaran yang didalami dalam program studi administrasi bisnis ini, yang pertama belajar marketing, yang kedua belajar berwirausaha, yang ketiga belajar manajemen, yang keempat belajar bisnis, yang kelima belajar keuangan, yang keenam belajar pemasaran, yang ketujuh belajar mengenai riset. Dan masih banyak lagi sih pelajaran-pelajaran kita waktu SMA yang bakalan kita perdalam lagi di perkuliahan kita nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu program studi administrasi bisnis. Jadi, secara teori, administrasi bisnis adalah proses pengelolaan perusahaan atau organisasi nirlaba guna menjaga kestabilan dan pertumbuhan organisasi. Program studi administrasi bisnis atau yang kerap disebut sebagai administrasi niaga akan mengajakmu untuk mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia, hingga kegiatan produksi. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, kamu juga akan belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri. Bisnis yang dimaksud bukan sekedar menjual kembali produk yang mengambil keuntungan, melainkan menciptakan value pada produk yang akan dipasarkan. Dan banyak juga pertanyaan tentang apakah administrasi bisnis dan manajemen itu sama? Dan jawabannya, administrasi bisnis dan manajemen memang seringkali dianggap sama, tapi pada dasarnya keduanya itu berbeda. Terus apa bedanya? Bedanya itu kalau administrasi bisnis ruang lingkup yang dipelajari lebih besar dibandingkan manajemen. Karena di administrasi bisnis ini kalian akan mempelajari secara keseluruhan tentang kegiatan berbisnis melalui dari penetapan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan penentuan tujuan. Sedangkan manajemen ini ruang lingkupnya yang paling kecil dalam kegiatan berbisnis. Yang dipelajari nanti hanya sebatas sebagai pelaksana atas keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh administrasi. Jadi singkatnya, kalian nanti di administrasi bisnis akan mempelajari secara keseluruhan tentang bisnis, sedangkan manajemen lebih difokuskan mempelajari sebagai pelaksana jalannya kegiatan bisnis. Kalau diperhatiin lebih detail tentang penjabaran tadi, kalian akan mempelajari bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Jadi kalian harus bangga lulus dari program studi administrasi bisnis nantinya. Lulusan administrasi bisnis yang sukses hanya didominasi oleh extrovert. Peminat administrasi bisnis memiliki latar kepribadian yang bermacam-macam dan gak bisa dikatakan secara spesifik siapa yang paling unggul karena masing-masing punya kemampuan dan kecenderungan yang berbeda. Kamu bisa menyesuaikannya dengan konsentrasi bidang yang kamu sukai. Administrasi bisnis terbuka dengan banyak pilihan, jadi jangan khawatir. Nah, ada yang semakin tertarik nih dengan program studi administrasi bisnis, dan pasti ada yang bertanya, prospek kerja program studi administrasi bisnis itu apa aja sih? Nah, prospek kerja lulusan administrasi bisnis terbuka sangat luas. Kalian yang nantinya akan menjadi lulusan administrasi bisnis dapat bekerja di sebuah perusahaan nasional, perusahaan multinasional, instansi pemerintah, sekolah, universitas, bahkan membuka usaha sendiri dengan berwirausaha. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas apa aja itu prospek kerjanya. Prospek kerja yang pertama yaitu entrepreneur atau pengusaha. Kalau ngomongin tentang bisnis, rasanya kurang lengkap ya kalau nggak ngomongin wirausaha. Yap,
menjadi entrepreneur atau pengusaha pastinya cita-cita yang diinginkan banyak orang. Pastinya termasuk kalian juga, bukan? Pada saat kalian berada di administrasi bisnis, kalian akan mempelajari akuntansi, sumber daya manusia, ketenagakerjaan, organisasi, dan manajemen, bahkan seluruh ruang lingkup yang ada dalam dunia usaha. Pastinya akan dipelajari di administrasi bisnis. Dengan ini, semua yang dipelajari akan sangat memungkinkan para lulusan administrasi bisnis untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Yang kedua itu menjadi konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis adalah seseorang yang memberikan jasa konsultasi bisnis yang dapat dipercaya untuk memberi nasihat mengenai berbagai aspek bisnis kepada klien. Dengan berbagai ilmu pengetahuan seputar bisnis yang kalian pelajari di administrasi bisnis nanti, pastinya itu merupakan modal yang besar yang nantinya akan sangat jelas memungkinkan kalian untuk menjadi seorang konsultan bisnis. Konsultan keuangan yang ketiga. Konsultan keuangan adalah seseorang yang memberikan jasa konsultasi keuangan yang dapat dipercaya memberi nasihat maupun rencana keuangan kepada perseorangan ataupun perusahaan. Dengan mata kuliah yang kalian pelajari di administrasi bisnis seperti akuntansi bisnis, keuangan bisnis, keakuntansi biaya, dan keuangan internasional, itu semua akan menjadi modal kalian yang nantinya sangat memungkinkan kalian untuk menjadi seorang konsultan keuangan. 4. Staff Human Research Development, yang dimana staf HRD ini adalah seseorang yang mengemban tugas untuk merekrut karyawan baru dan pengembangan keahlian karyawan pada sebuah perusahaan. Di administrasi bisnis ini, kalian akan mendapatkan mata kuliah pengembangan sumber daya manusia, public relation, kebijakan dan strategi, sumber daya manusia, organisasi, dan manajemen, perilaku organisasi, dan hubungan industrial. Dengan mata kuliah yang akan kalian pelajari itu semua akan menjadi modal kalian untuk dapat menjadi staf HRD. Yang kelima, guru. Pastinya kalian sudah tahu apa itu profesi guru. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa lulusan administrasi bisnis dapat menjadi seorang guru, yaitu guru administrasi dan guru akuntansi. Untuk menjadi guru administrasi, pastinya dibutuhkan pengetahuan seputar administrasi, dan untuk menjadi guru akuntansi, pastinya dibutuhkan juga pengetahuan seputar akuntansi. Dan pastinya seputar pengetahuan administrasi maupun akuntansi akan kalian dapatkan di administrasi bisnis. Karena nanti kalian mempelajari mata kuliah seperti pengantar ilmu administrasi bisnis, teori organisasi, kepemimpinan, akuntansi biaya, dan akuntansi bisnis. Yang keenam, 7, pegawai bank. Kalian pasti udah tahu lah kalau pegawai banknya seseorang yang bekerja di bank. Nah, untuk menjadi pegawai bank ini akan sangat memungkinkan bagi kalian para lulusan administrasi bisnis nantinya, karena kalian akan mempelajari berbagai mata kuliah mengenai keuangan, dan akuntansi, pemasaran, dan komunikasi, yang mana itu semua akan menjadi modal pengetahuan kalian untuk menjadi pegawai bank. Yang kedelapan, marketing staff. Secara singkatnya, marketing staff atau staf pemasaran adalah seseorang yang bertugas untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi nggak cuma memasarkan produk aja, seseorang marketing staff juga harus mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, merencanakan produk, dan melayani produk. Di administrasi bisnis sendiri ada beberapa mata kuliah tentang pemasaran, seperti kebijakan dan strategi pemasaran, inovasi pemasaran, komunikasi pemasaran, dan pemasaran jasa. Itu semua akan menjadi modal nanti setelah kalian lulus sebagai sarjana administrasi bisnis untuk menjadi seorang marketing staff. Yang kesembilan, pegawai negeri sipil. Nah, menjadi PNS merupakan keinginan banyak orang karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan tetap, gaji yang stabil, dan tunjangan yang menggiurkan. Kalian ketika berada di administrasi bisnis akan mempelajari pengetahuan seputar administrasi, organisasi, manajemen, keuangan, sumber daya, ekonomi. Itu semua akan menjadi modal nanti setelah kalian lulus sebagai sarjana administrasi bisnis untuk menjadi seorang marketing staff. Yang kesembilan, pegawai negeri sipil. Nah, menjadi PNS merupakan keinginan banyak orang karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan tetap, gaji yang stabil, dan tunjangan yang menggiurkan.
Kalian ketika berada di administrasi bisnis akan mempelajari pengetahuan seputar administrasi, organisasi, manajemen, keuangan, sumber daya, ekonomi pengembangan, dan lainnya. Ekonomi pembangunan dan lainnya. Yang itu semua akan menjadi modal kalian nanti untuk dapat menjadi seorang PNS di BUMN. Dan masih banyak lagi prospek kerja yang menjadi tujuan untuk mahasiswa lulusan program studi administrasi bisnis. Wah, sepertinya semakin tertarik lagi nih teman-teman dan adik-adik sekalian dengan program studi administrasi bisnis. Nah, pasti ada juga nih pertanyaan, karakter yang sesuai dengan mahasiswa administrasi bisnis itu apa aja sih? Nah, yang menjadi karakter terpenting yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa program studi administrasi bisnis ini yaitu teliti, tekun, detail, rasional, terstruktur, senang berhitung, senang menganalisis, senang melakukan. Yang paling utamanya yang pertama yaitu teliti, tekun. Yang paling pentingnya itu yaitu teliti, tekun, detail, rasional, terstruktur, senang berhitung, senang menganalisis, senang melakukan riset, dan yang paling penting itu mampu bekerja dalam tim. Ya, mungkin ada juga nih teman-teman, Kak, kira-kira kriteria sebagai mahasiswa program studi administrasi bisnis itu sudah sesuai dengan saya, tapi apa-apa aja sih pelajaran yang didalami dalam dunia administrasi bisnis itu? Saya takut pelajaran itu susah-susah gitu niat untuk mempelajarinya. Nyatanya administrasi bisnis mengajarkan bagaimana cara untuk menjalankan sebuah bisnis dengan beragam strategi dan informasi baru yang pastinya bakal menambah wawasan kamu. Pertama, jurusan administrasi bisnis itu jurusan yang tidak jelas. Masa sih dibilang jurusan yang tidak jelas? Administrasi bisnis itu lebih dari sekedar sebuah jurusan loh. Di dalamnya kamu nggak hanya mempelajari satu bidang saja, tapi bermacam-macam seperti pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Seperti yang sudah saya bahas di atas sebelumnya tadi. Kalau bisa mempelajari semuanya, kenapa harus membatasi jadi satu pilihan? Bahkan dengan mengambil jurusan administrasi bisnis bisa membuka. Yang kedua, administrasi bisnis itu membosankan. Gak ada yang membosankan selama kamu. Kak, gaji yang ditawarkan untuk lulusan program studi administrasi bisnis kurang menjanjikan. Banyak loh sekarang perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan lulusan administrasi bisnis dengan nominal gaji yang nggak main-main. Tentu saja itu sepadan dengan kinerja dan kemampuan yang kamu kontribusikan bagi mereka. Yang keempat, karirnya terbatas. Jurusan administrasi bisnis nggak membatasi posisi pekerjaanmu di entry level saja. Jika kamu menginginkan posisi yang lebih tinggi, kamu bisa mengupgrade pengalaman dan kemampuan kamu sehingga berpotensi untuk dipromosikan jabatanmu. Yang kelima, program studi administrasi bisnis itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin kerja di perusahaan atau korporasi. Yang keempat, karirnya terbatas. Jurusan administrasi bisnis enggak membatasi posisi pekerjaanmu di entry level saja. Jika kamu menginginkan posisi yang lebih tinggi, kamu bisa mengupgrade pengalaman dan kemampuan kamu sehingga berpotensi untuk dipromosikan jabatanmu. Yang kelima, program studi administrasi bisnis itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin kerja di perusahaan atau korporasi. Bahkan, gak menutup kemungkinan kamu pun bisa membuka usaha atau bisnis setelah lulus berbekal ilmu bisnis yang sudah kamu pelajari. Yang keenam, Kak, permintaan karirnya kurang diminati perusahaan nih. Pada dasarnya, setiap perusahaan yang ada pasti membutuhkan sumber daya manusia yang menjalankan tugas manajemen bisnis secara spesifik sebagaimana mestinya. Jadi, jelas kalau lulusan administrasi bisnis selalu dicari oleh perusahaan, bagaimanapun keadaan perekonomian. Yang ketujuh,
Program studi administrasi bisnis hanya berkutat pada uang. Loh, menjalankan administrasi bisnis itu nggak melulu soal pembukuan dan pengeluaran. Mahasiswa administrasi bisnis juga diajarkan hal-hal penting lainnya. Contohnya seperti strategi pemasaran, untuk iklan yang menarik, atau pengelolaan sumber daya manusia untuk mencegah stres sekaligus meningkatkan motivasi kerja. Yang ke-9, kerjanya nanti pasti tipikal pekerjaan 8 to 5. Pekerjaan korporasi memang sebagian besar menerapkan jam kerja 8 to 5 dengan regulasi ketat atau formal. Namun, kini sudah banyak perusahaan, terutama perusahaan e-komersi atau startup yang menerapkan jam dan nuansa kerja yang lebih fleksibel. Nah, yang terakhir nih, yang ke-10. Nah, meskipun kita sering mendengarkan persepsi-persepsi tersebut, jangan jadikan mereka sebagai penghalangmu untuk mengambil jurusan administrasi bisnis saat berkuliah. Tetaplah semangat dan berusaha keras mencapai impianmu. Cukup sekian pembahasan perkenalan mengenai administrasi bisnis. Semoga dari penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi para kalian yang ingin menjadi calon mahasiswa baru program studi administrasi bisnis. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Terima kasih.